SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, penjelasan dari 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Baik, kita baca di sini. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqala. Dari Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib. Jadi Hasan bin Ali bin Abi Talib, kunyah beliau Abu Muhammad, anak dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib, sibti Rasul, cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rohainatihi, beliau berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkanlah apa yang meragukan dirimu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, wa qala At-Tirmidzi, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Taib, hadis ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan radhiyallahu taala an, cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh para ulama, Hasan ibn Ali itu tidak meriwayatkan banyak hadis dari Nabi. Ada yang menyebutkan beliau meriwayatkan hanya sekitar belasan hadis. Nah, di antara hadisnya adalah apa yang kita baca pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita baca syarahnya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau mengatakan, Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhuma sibtun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali bin Abi Talib, beliau itu adalah cucunya Nabi. Wasibtu, adapun asibtu, huwa ibnul binti, yaitu cucu dari anak perempuan. Jadi kalau kita punya cucu, ya kita contoh ya, dalam bahasa Arab itu, kalau kita punya paman,
paman dari bapak itu disebut dengan ammun. Kalau bibi ammatun. Sedangkan paman dan bibi dari ibu itu namanya, kalau paman itu khol, kalau bibi kholah. Ada gambaran? Paham? Kalau kita kan punya paman itu atau punya bibi dari bapak atau ibu, ya sama panggilannya paman atau bibi. Tapi kalau bahasa Arab ada bedanya. Kalau paman dari bapak itu namanya ammun. Adapun bibi dari bapak itu namanya ammatun. Jelas sampai sini? Paham ya? Sedangkan paman dari ibu namanya kholun. Adapun bibi dari ibu namanya kholatun. Sudah dihafal? Enggak hafal. Intinya untuk tahu namanya bibi sama paman aja, itu intinya. Nah, cucu sama. Cucu dari anak laki-laki itu disebut dengan hafid, hafidun. Sementara cucu dari anak perempuan namanya sibtun. Nggak ngerti juga? Pokoknya itulah intinya. Ya. Nah, di sini dalam hadis ini disebutkan oleh perawi sibtu Rasul. Hasan itu adalah cucunya Nabi. Karena Hasan ini anak dari siapa? Dari Fatimah. Fatimah itu siapanya Nabi? Anak perempuannya Nabi. Paham sampai di sini? Ya. Anak perempuannya Nabi. Nah, Al-Hasan itu cucunya. Karena cucunya ini berasal dari anak perempuannya, maka disebut dengan sibtun. Kalau cucunya berasal dari anak laki-laki, disebut dengan hafidun. Paham jemaah? Insyaallah nanti paham. Baik. Waqad wasafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayyidun. Nabi mensifati Hasan ini sebagai sayyid, tuan. Dalam sebuah hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabus Shalah, bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Hasan ibn Ali radhiyallahu taala an, nomor hadis 2704. Apa kata Nabi SAW? Inna bani hadha sayyidun. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Maksudnya Hasan. Karena ketika itu Nabi sedang menggendong Al-Hasan. Dalam satu riwayat disebutkan dari Usama bin Zaid, dia sedang digendong juga oleh Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi mengatakan, sesungguhnya anakku ini yaitu Al-Hasan adalah sayyid, tuan. Bahkan beliau diberi gelar Sayyidus Syabab, tuannya para pemuda. Ya, pimpinannya para pemuda waktu itu adalah Al-Hasan ibn Ali. Sayuslihullahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Yang mana Allah akan mendamaikan dua kelompok dari kalangan kaum muslimin melalui perantaranya Al-Hasan ini. Siapa itu? Yaitu pendukungnya Ali bin Abi Thalib dengan pendukungnya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Yang mana pada waktu itu terjadi peperangan antara Muawiyah dengan Ali yang disebut dengan perang apa? Siapa yang tahu? Perang apa? Perang Jamal. Ahsan. Ayah barakallahu fiik. Fadhal. Kalau perang antara Muawiyah dengan Aisyah, perang apa namanya? Hah? Itulah pokoknya. Antum cari. Perang Siffin. Ya. Gimana maksudnya? Disebutkan oleh Syekh di sini. Wa kana al-amru kadzalik fa innahu ba'da an ushhida Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa buyi'a bil khilafah lil Hasan. Tatkala Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka kepemimpinan itu, khalifah itu
diberikan kepada Al-Hasan ibn Ali. Karena kan yang terakhir menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian khalifah itu diberikan kepada Al-Hasan ibn Ali. Lakin tanazala anha li Muawiyah radhiyallahu anhu. Tapi Hasan tidak mau menerima kekhalifahan tersebut, namun memberikannya kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan dengan asumsi bahwasanya Muawiyah itu lebih berhak daripada beliau, karena Muawiyah itu statusnya sahabat senior, sementara Hasan ini masuk ke dalam kategori sahabat yang junior. Namun kalau antum belajar sejarah kebudayaan Islam dahulu, SKI kalau kata orang-orang itu, nggak tahu di SMP kalau nggak salah, MTS, MA kalau nggak salah, itu disebutkan bahwasanya Muawiyah itu merampas kekhalifahannya Al-Hasan. Maka kita katakan tidak, itu adalah cerita dusta dari orang-orang Syiah, yang mana mereka itu memang tidak senang kepada sikapnya Al-Hasan yang memberikan khalifah itu kepada Muawiyah, yang kemudian sampai terbunuhnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini banyak cerita-cerita yang istilahnya dirubah untuk menebarkan kedustaan. Maka cerita yang benar, kisah yang benar itu adalah Muawiyah tidak merampas kekhalifahan tersebut, tetapi Hasan ibn Ali lah yang memberikan kekhalifahan tersebut kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sehingga kalau antum dapati cerita-cerita di luar sana Muawiyah merampas, itu adalah cerita yang dusta, itu cerita yang bohong, tidak usah dipercaya. Fa aslahallahu bihadat tanazul baina ashabi Muawiyah wa ashabi Ali radhiyallahu anhuma wa hasala bidzalika khairun katsir. Maka kata Syekh, dengan sikap yang dilakukan oleh Al-Hasan ini terjadilah perdamaian antara sahabat atau pendukungnya Ali dengan pendukungnya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini salah satu keutamaan daripada Al-Hasan, di mana Allah Ta'ala menjadikan melalui perantara beliau berdamainya dua kubu yang besar yang saling berperang dari kalangan para sahabat. Dan ini merupakan keutamaan beliau. Sekali lagi kita ingatkan, tidak seperti sikapnya orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Muawiyah itu merampas kekuasaan ataupun kekhalifahan dari Al-Hasan radhiyallahu taala anhuma. Taib. Kemudian dikatakan di sini, wa huwa afdal min akhihi Al-Husain radhiyallahu anhuma. Al-Hasan ini itu lebih afdal daripada saudaranya yaitu Al-Husain. Ya, Al-Husain. Jadi kakaknya Hasan, adiknya Husain. Karena dalam bahasa Arab itu ada namanya ismut tasgir. Umar itu besar, kalau Umair itu Umar kecil artinya. Faham jemaah? Sama kayak Abdun itu hamba besar, kalau Ubaid itu hamba kecil. Ngerti? Nggak ngerti? Sah. Sama kayak ini Hasan. Hasan ini besar, kecilnya Husain. Nah, gitu loh. Jadi antum tidak usah bingung, berarti mana yang lebih besar Ustaz? Hasan atau Husain? Yang jelas Husain itu lebih kecil, karena dia itu isim tasgir namanya. Kayak Umar sama Umair. Umar itu besar, Umair itu kecil. Paham ya? Nggak ngerti sudah. Atau nggak belajar bahasa Arab itu susah gitu dia. Jadi ada bedanya. Ya. Abdun sama Ubaid. Abdun itu hamba besar. Contoh ya, Abdullah, Ubaidullah, itu beda. Kalau misalkan ada dua orang namanya Abdun sama Ubaid, kalau di orang Arab itu sudah jelas.
Kalau anak pertama biasanya dinamakan Abdun. Kalau ada yang kedua nanti namanya Ubaid. Jadi Ubaid itu pasti lebih kecil daripada Abdun. Tapi kalau cuma satu biasanya Ubaid tok. Ubaid itu artinya hamba kecil maksudnya. Isim tasgir namanya dalam bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab jangan. Biar ngerti. Nah, dia lebih afdal. Lakin ta'allaqatir rafidatu bil Husain li'anna qissata qatlihi radhiyallahu anhu tuthirul ahzan. Akan tetapi orang-orang Rafidah mereka itu lebih menyanjung Husain karena mengingat kisah terbunuhnya Al-Husain yang disebut dengan peristiwa apa? Karbala. Makanya di antara bentuk mereka itu bersedih dengan terbunuhnya Al-Husain, mereka melukai dirinya. Pada tanggal berapa itu? Siapa yang pernah jadi wartawan mungkin tahu, yang pernah ngeliput itu. Tanggal berapa? Hah? Apa? 10 Muharram. Ya, 10 Syuro. Ya, Syuro ya? Iya. Kalau kita kan ada istilah 1 Syuro kan? 1 Syuro itu 1 Muharram, jadi 10 Syuro. Jadi mereka melukai dirinya, ya, melukai kepalanya, jalan di atas bara api. Ya, antum siapa tahu mau uji nyali ya, nggak apa-apa. Itu termasuk salah satu perkara yang tidak baik, jemaah. Kita kalau bersedih mengingat kesedihan akan satu peristiwa bukan dengan seperti itu. Tapi kita mengambil ibrah, kita mengambil pelajaran. Kemudian kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itulah yang disebut dengan intifa'ul hayy bil mayyit, yaitu orang hidup memberikan manfaat kepada orang mati. Tidak seperti sikap saudara kita sebagian kaum muslimin, justru kebalik, orang hidup minta manfaat kepada orang mati. Ini salah. Yang betul itu orang mati yang dia itu bisa mendapat manfaat dari orang hidup dengan kita mendoakan dia, beristighfar untuknya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda terkait masalah ziarah kubur. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, namun sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena dengan menziarahi kubur itu kita akan banyak mengingat mati. Ustadz, dari mana itu lafadz yang mengatakan, katanya tadi orang yang mati bisa dapat manfaat dari orang yang hidup. Di situ tidak ada lafadz kita memberikan manfaat. Iya, tidak ada lafadznya. Tapi adab di dalam kita menziarahi kubur itu, kalau kita masuk kuburan kita baca doa. Assalamu alayka ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Assalamu alaik, keselamatan bagimu. Ini doa kepada orang yang sudah mati. Atau kita mendoakan mereka tatkala kita berada dalam sholat kita, ya. Dan coba lihat para khotib ketika mereka berkhutbah, di akhir khutbah mereka, kebanyakan khotib kan mengatakan Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Ini doa kepada orang-orang yang sudah mati. Jadi yang betul itu, yang hidup memberikan manfaat kepada yang mati dalam bentuk mendoakan mereka, bukan yang mati memberikan manfaat kepada yang hidup, atau yang hidup minta manfaat kepada yang mati. Ini keliru, ini salah. Dan ini perlu untuk diedukasi kepada sebagian besar kaum muslimin yang jauh dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan di sini, faja'alu dzalika wasila walau kanu shadiqina fi ihtirami alil bait lakanu yata'allaquna bil Hasan aktsar min Husain li'annahu afdal minhu. Nah, kata Syekh di sini, kalau benar orang-orang Rafidhah itu mereka benar-benar
ya cinta kepada Ahlul Bait, harusnya mereka itu lebih condong kepada Al-Hasan bukan kepada Al-Husain, karena Al-Hasan lebih mulia daripada Al-Husain. Namun itulah, mereka menggunakan hal tersebut sebagai bentuk untuk apa Islam? Ya namanya pansos ya, biasa, cari panggung lah orang-orang itu. Dan sekarang sudah hati-hati ya. Ini sudah ada mulai nih mereka-mereka yang menisbatkan diri mereka kepada kelompok Syiah tersebut diberikan panggung untuk berceramah di hadapan kaum muslimin. Maka antum harus waspada, apalagi itu disiarkan secara terbuka oleh stasiun televisi, dan ini berbahaya. Ya, kalau antum lihat dia ada di televisi, antum matikan. Tapi Anda tidak sarankan TV-nya dijual, jangan. Matikan aja. Antum matikan, antum tidak usah dengar. Masih banyak yang bisa untuk dilihat yang lain, ustadz-ustadz yang lain yang bisa untuk didengar. Taib, itu yang berkaitan dengan Hasan ibn Ali. Adapun secara panjang lebar nanti bisa antum baca di sejarah beliau. Kemudian dikatakan di sini, wa amma qauluhu, adapun ucapan Nabi SAW, wa raihanatihi, bahwasanya Al-Hasan ibn Ali itu adalah raihana. Apa sih raihana itu? Raihana yaitu az-zahratu at-thayyibah ar-raihah. Itu bunga yang baunya harum. Itu namanya raihana. Apa contohnya bunga yang baunya harum, jemaah? Mawar, melati. Ya. Terus apa lagi? Bunga bangkai. Harum gak itu? Yang harum apa? Mawar, melati. Kamboja harum gak? Harum kuburan, Ustaz. Kalau antum punya Kamboja berarti antum diingatkan sama kuburan. Pokoknya bunga yang harum baunya. Itu namanya raihana. Nah, Nabi SAW mensifati dua cucunya tadi, Al-Hasan dan Al-Husain ini sebagai raihanatan, yaitu dua bunga yang harum. Dua bunga yang harum. Karena kalau tidak salah, Nabi itu punya cucu cuma dari Fatimah doang. Karena sisanya yang lain itu meninggal dunia. 3 anak laki-laki Nabi meninggal dunia waktu kecil. Kemudian 3 anak wanita Nabi, Zainab, Ummu Kulsum, kemudian Ruqayyah meninggal dunia duluan dan tidak sempat memberikan anak. Cuma dari Fatimah radhiyallahu taala anha yang memberikan cucu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan raihana. Intinya raihana itu adalah bunga yang harum, yang baunya itu harum semerbak. Kalau dicium itu bisa menenangkan hati, menenangkan jiwa. Itu namanya raihana. Baik. Kemudian ucapan Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukan bagimu dan pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ya. Di sini ini kaidah, dijadikan kaidah oleh para ulama terkait dalam berbagai macam kondisi. Saya bacakan di sini, di antara yang dibawakan oleh beliau. Contoh misalkan, misalu dzalik fil ibadah. Seperti contoh dalam masalah ibadah. Rajulun intaqada wudu'uhu summa shalla wa syakka hal tawadda ba'da naqdil wudu' am la yatawadda. Yaitu seorang yang dia ragu-ragu apakah sudah berwudu atau belum. Lalu dia sholat, dia ragu nih. Dia sholat dalam kondisi dia masih ragu, dia sudah wudu atau belum. Biasanya kan orang kadang-kadang habis mandi, ada seorang punya kebiasaan habis mandi itu berwudu, langsung berangkat ke masjid. Nah, satu momen dia tiba-tiba dia ragu antara sudah berwudu atau belum. Maka kata Syekh di sini, beliau mengatakan, ya, fa waqa fi syakkin fa in tawadda fa in fas-salatu sahih wa in lam yatawadda fas-salatu batila wa baqiya fi qalaq. Maka sikapnya adalah
antum pilih mana yang paling antum yakin. Antum yakinnya yang mana? Ya. Apakah sudah wudu atau belum? Kalau persentase keyakinan antum lebih ke arah ana belum wudu, maka hendaklah kita berwudu, baru kemudian sholat. Tapi kalau kita yakinnya dia sudah berwudu, maka silakan sholat, tidak perlu kita berwudu. Paham ya maksudnya ya? Ini biasanya sering terjadi dalam diri kita. Atau contoh yang lain kata beliau, seperti seorang yang ketika dia sholat, apakah sholatnya batal atau tidak? Karena dia menganggap seperti keluar angin dari duburnya. Maka itu kembali kepada dua kondisi. Yang mana antum yakini? Kalau persentase keyakinan antum adalah oh dia tidak batal, karena bukan angin keluar. Sedangkan persentase yang paling kecil adalah antum yakin itu batal, maka jangan batalkan sholatnya. Karena keyakinan antum lebih kepada yang pertama tadi, yaitu wudunya tidak batal, sholatnya nggak batal, karena yang keluar itu bukan angin. Ya. Baik. Contoh yang lain, kata Syekh, yaitu seorang ragu-ragu berapa jumlah rakaat yang sudah dia kerjakan dalam sholatnya, 3 atau 4. Maka antum ambil yang paling antum yakini. Misalkan antum yakinnya 3 dan itu sholat 4 rakaat, berarti antum tambah lagi 1. Tambah lagi 1. Tapi kalau antum yakinnya 4, maka antum tidak usah menambah lagi 1. Jadi pilih yang paling kita yakini. Jangan sampai kita memilih sesuatu yang meragukan kita, karena itu akan terjatuh ke dalam perkara was-was. Ya, perkara was-was. Dan ini sering terjadi dalam diri kita jamaah sekalian. Ya. Kadang kita itu ya ragu. Ini sudah batal nggak wudu saya? Atau belum? Ya, batal atau enggak? Ya. Karena itu dijadikan oleh syaitan untuk mengelabui kita dalam kita beribadah. Contoh yang lain kata beliau, yaitu syakul murdi'ah. Hal ardo'at at-tifla hamsa marratin au arba'a marrat. Yaitu seorang ragu apakah dia sudah menyusui anak tersebut 4 kali atau 5 kali. Kalau dia ragu, dia telah menyusui 5 kali dan dia yakini itu 4 kali, sementara syarat untuk menjadikan anak itu anak susuhan itu, anak tersebut menjadi anak susuhan kita, kita harus memberikan dia susu sebanyak 5 kali sampai kenyang. Nah, dia ragu apakah sudah 5 kali atau baru 4 kali. Maka ibu-ibu mengambil yang paling dia yakini. Misalkan dia yakinnya 4, baru 4 kali tok, belum 5. Maka berikan yang kelima sampai kenyang. Nah, itu maksudnya kata Syekh, meninggalkan sesuatu yang meragukan dan kita memilih sesuatu yang kita yakini benar. Pokoknya jangan sampai ragu-ragu. Karena kalau sudah ragu-ragu nanti kita tidak khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Ya. Biasanya sering terjadi dalam masalah ini tuh ketika sholat sendiri. Kita sering kadang-kadang ragu-ragu. Tapi kayaknya kalau sholat berjamaah itu jarang. Jarang biasanya. Biasanya imamnya yang ragu. Ya, kalau berjamaah itu imamnya yang ragu. Tapi kalau sholat sendiri ya kitanya yang ragu. Imamnya ragu, ini sudah 4 atau 3 ya gitu kan. Pentingnya jamaah itu membenarkan imamnya, karena tidak selamanya imam itu bisa benar. Ya, kadang-kadang imamnya mau datang imami, dia ragu. Ya, karena tidak fokus. Lantaran karena istrinya masak enak di rumah, takut dihabisin sama anaknya gitu kan.
Tidak fokus jadi. Taib. Contoh yang lain, kata Syekh, yaitu rajulun asaba saubahu najasah, yaitu seorang yang pakaiannya tertimpa najis. Wa ghasalaha wa syakka halil najasa zallat am lam tazal, dan dia ragu apakah najis itu telah hilang atau belum. Yaghsiluha thaniya, lalu dia mencucinya untuk kedua kali. Li'anna zawala hal ana mashkuka fihi, karena dia itu ragu apakah najisnya telah pergi atau tidak. Wa adamu zawaliha huwal asal, adapun yang menjadi keyakinan dia bahwasanya najisnya itu belum pergi. Fanaqul, maka kata Syekh, da hadza syak warji ilal asal waghsilha hatta tatayaqqan au yaglib ala dhannika annaha zalat. Maka kalau sudah kita yakini najisnya belum hilang, maka dicucilah kembali sampai kita yakin najis itu telah hilang dari pakaian kita. Jadi intinya di sini, ya, saya ingin menjelaskan kepada kita terkait tadi sini bahwasanya kita sebagai seorang muslim di dalam melaksanakan ibadah ataupun muamalah yang lainnya, terutama yang paling utama itu ibadah, ya. Jangan pernah ragu-ragu terkait satu yang kita yakini. Kalaupun kita ragu, kita harus kembali kepada apa yang kita yakini secara asal. Kayak tadi, antum sholat sudah 3 atau 4 ya, antum yakinnya 3, ya udah, antum fokus dengan 3, tambah lagi 1 untuk 4 rakaat. Ya, tambah lagi 1 4 rakaat. Bahkan kata para ulama dalam masalah ini, kalau dia ragu-ragu, nanti setelah salam bisa dia tambah dengan sujud sahwi. Dia tambah dengan sujud sahwi. Ingat ya, kalau sujud sahwi karena kelebihan itu di setelah salam. Ini pendapat para ulama yang dipilih. Kalau karena kekurangan, ada kurang dari sisi wajib sholatnya, maka dia dilakukan sebelum salam. Ustaz, gimana kalau rukunnya yang gak dikerjakan? Ya batal sholatnya. Rukun yang dikerjakan ya batal. Kalau wajib sholat yang ditinggalkan, maka itu diganti dengan sujud sahwi. Mana contoh wajib sholat? Seperti tidak tasyahud awal, itu wajib sholat namanya. Tiba-tiba imamnya naik, ditegur sama makmumnya, subhanallah gitu kan. Ternyata imamnya nggak paham apa itu subhanallah. Nah, ini pentingnya imam itu harus ngerti juga. Dikira subhanallah itu orang luar yang nggak sholat gitu kan. Tetap aja naik, tapi dia lupa untuk tasyahud. Tahu-taunya di tengah salam, di tengah sholat dia ingat, dia itu ternyata belum tasyahud. Ya, maka di sini ada satu kondisi, ada 2 kondisi kata para ulama. Kalau dalam kondisi dia naik dan dia sadar dia ditegur oleh makmum, mendengar ucapan subhanallah dan dia belum berdiri tegak kemudian bersedekap dengan sempurna, maka sebaiknya dia turun lagi untuk melakukan tasyahud. Tapi kalau dia sudah berdiri tegak, dia sudah berdiri sempurna, kemudian bersedekap, baru dia setelah itu ingat, oh ternyata tadi maksudnya ditegur saya belum tasyahud, maka dia jangan turun. Sebaiknya dia tetap melanjutkan sholat, dan nanti ketika sebelum salam maka ditutup dengan sujud sahwi. Tutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau kelebihan rakaat, kayak contoh tadi ragu, apakah 3 atau 4, ya 3 atau 4, maka antum ambil yang antum yakini, oh 3 misalkan, padahal itu sholat 4 rakaat. Ya, ternyata sudah 4, tapi antum yakininya 3. Antum tambah 1 rakaat jadinya 4. Setelah salam maka antum tambah sujud sahwi. Ya, tambah sujud sahwi. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama. Baik.
Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, anna dinal islami la yuridu min abnaihi ayyakunu fi syakkin wala qalaq. Islam itu tidak menghendaki kepada kita untuk berada dalam keraguan-raguan. Tidak bagus ragu-ragu itu. Jadi kita sebisa mungkin untuk selalu dalam kondisi kita meyakini sesuatu itu dengan pasti. Karena namanya ragu-ragu itu antara benar salah itu 50-50. Ya. 50-50. Maka kita tidak boleh dalam kondisi itu. Harus selalu berada dalam kondisi kita yakin. Karena keraguan-raguan termasuk pintu syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, annaka idza aradta at-tuma'ninata wa istirahata fatruk al-mashkuk fihi. Apabila engkau menginginkan ketenangan hati, maka jalannya adalah meninggalkan perkara yang meragu-ragukan. Ya. Tinggalkan perkara yang meragu-ragukan. Dan jangan sampai kita itu membuka pintu tersebut. Misal kata Syekh, diberikan contoh di sini, sudah ada di luar. Belum ya. Contoh kata Syekh, rajulun tawafa bil bait, yaitu seorang yang sedang melakukan tawaf. Wantaha, dan dia telah selesai melakukan tawaf. Wa dhahaba ila maqam Ibrahim liyusalli, maka sebaiknya setelah itu dia pergi untuk menuju maqam Ibrahim untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Jangan diam di situ. Karena kalau diam di situ bisa jadi dia akan lanjutin tawafnya, sementara tawaf itu hanya 7 kali. Alah, takut ya kalau dia diam di situ kemudian dia ragu-ragu. Saya sudah tawaf 7 kali atau belum ya? Akhirnya dia ragu. Nambah lagi tawafnya nanti. Jadi kalau sudah selesai tawaf 7 kali, langsung kita menuju makom Ibrahim. Ingat ya, makom Ibrahim itu bukan makam. Ya. Makom itu dalam bahasa Arab diambil dari koma yakumu kiaman qaimun. Makom itu ismul makan, tempat berdiri. Apa bahasa Jawanya tempat berdiri? Hah? Bahasa Jawanya? Hah? Itulah pokoknya itu. Tempat berdiri pokoknya itu namanya makom. Kalau kuburan bahasa Arabnya itu ya kuburun atau makbaroh. Ya. Dulu kan kita latah, katanya enggak boleh kuburan di dalam masjid. Ya itu makom Ibrahim katanya. Kalau sekarang kan sudah dipatahkan hujahnya, itu bukan kuburan. Tapi yang dipakai hujahnya sekarang katanya tidak boleh kuburan dalam masjid. Itu contohnya kuburan Nabi dalam masjid. Nah, teman-teman harus paham sejarahnya gimana dulu. Kok bisa itu kuburan Nabi ada di dalam masjid? Bukan semerta-merta kuburan Nabi itu di dalam masjid. Dulu itu kan Masjid Nabawi itu kecil. Ini Masjid Nabawi. Ini tuh rumahnya Nabi. Adzan dulu, biar enak kita cerita. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله
Taib. Sampai mana tadi? Ya. Sampai kuburan Nabi ya. Nah, kalau sekarang hujahnya bisa dipatahkan kalau yang mengatakan katanya kan tidak boleh kuburan itu dalam makam itu tidak boleh dalam masjid. Mereka pakai makamnya Ibrahim, padahal bukan makam, artinya makom dari koma Yakub. Ya. Sekarang mereka pakai dalil sebagian saudara kita begini. Tuh Masjid Nabawi, kuburannya Nabi dalam masjid, kuburannya Abu Bakar dalam masjid. Katanya tidak boleh kuburan itu dalam masjid. Maka kita katakan hukum asal kuburannya Nabi itu di rumah beliau. Jadi Masjid Nabawi itu ini dulu tuh. Ininya rumahnya Nabi. Jadi rumah Nabi itu mepet dengan Masjid Nabawi. Jadi rumah ini tuh tidak masuk ke dalam halaman masjid ini, tidak. Mepet. Ya. Karena pernah diceritakan ketika Nabi SAW sedang tawaf, maka Nabi SAW ketika ingin disisirkan rambutnya oleh Aisyah, beliau pun memasukkan kepala beliau ke jendela kemudian disisir oleh Aisyah. Masalahnya Nabi itu kalau meninggal dunia, para nabi itu dikuburkan di mana mereka tempat meninggal. Itu satu. Nah, kebetulan tinggal di kamarnya Aisyah, maka beliau harus dikuburkan di situ. Itu pertama. Karena tidak mungkin nanti kuburan Nabi dipindahkan. Ya, dikuburnya di situ. Ya, kemudian yang kedua, kuburan itu bukan di dalam masjid awalnya, tapi di luar masjid. Di pemerintahan Saudi terjadi pelebaran masjid. Mau tidak mau, bangunan itu pun harus dimasukkan ke dalam masjid. Nah, ketika pemerintah Saudi memasukkan bangunan itu dalam masjid, maka memberikan space khusus. Ada tembok khusus yang itu menunjukkan ini adalah
area dari kuburan Nabi yang tidak dimasukkan ke dalam area masjid. Karena tidak mungkin ketika perluasan kuburan Nabi dipindahkan, tidak mungkin jemaah. Karena banyak ya kejadian, termasuk orang-orang Syiah itu pernah berupaya untuk menggali kuburan Nabi alaihissalam. Makanya sekarang itu kalau orang yang pergi ziarah ke kuburan Nabi, kalau dulu kita masih boleh memegang apa namanya itu, pintunya itu boleh. Kalau sekarang itu tidak boleh, karena banyak orang gulu. Jadi dipegang kuburan Nabi, dindingnya itu dicium, dianggap itu sebagai berkah. Dan anak pernah lihat depan mata anak sendiri, ketika polisi yang menjaga di situ tuh berjaga melarang kita tidak boleh ruh. Ya, ternyata orang Indonesia ini tidak kehilangan akal. Tahu caranya apa? HP-nya dijatuhkan, dipegang lewat bawah. Karena kalau pegang lewat atas itu tidak boleh. Jadi caranya dijatuhkan HP-nya biar diambil HP-nya dipegang lewat bawah gitu. Ya pintarnya orang Indonesia tuh gitu. Cerdas gitu. Keren kan? Ya, tapi jangan ditiru kalau itu. Subhanallah jemaah. Nah itulah yang dilarang, supaya tidak gulu kepada Nabi SAW. Ya. Jadi kita kembali ke sini. Selesai tawaf, langsung pergi sholat. Jangan diam, jangan duduk. Langsung tawaf, langsung pergi sholat 2 rakaat di belakang makomnya Ibrahim. Kalau sekarang antum pergi umroh, tidak bisa sholat di belakang. Sudah ditempatkan tempat khusus untuk sholat. Tidak bisa di belakang makam Ibrahim sekarang, ramai sekali. Ya. Nah itu contoh kata Syekh. Jadi ketika kita itu selesai dalam satu perbuatan, segera melakukan yang lain biar tidak kita berada dalam keraguan-raguan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini, pelajaran yang terakhir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'ul kalim. Nabi itu diberikan yang namanya jawami al-kalimi. Ucapan ringkas tapi maknanya luas. Waqta saralahul kalam ikhtiyaran li'anna hataini jumlataini. Seperti dalam hadis ini, beliau memberikan kata yang singkat. Hadisnya singkat. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Singkat. Tapi kalau kita memahami hadis tersebut, banyak maknanya, luar biasa pelajarannya. Dan itu bisa menjadi sebuah kaidah penting di dalam kita beragama. Ya. Kayak seorang ragu, apakah ini sudah masuk waktu berbuka atau belum? Maka dia ambil dari yang menjadi keyakinan dia. Oh dia belum, berarti jangan dulu berbuka. Karena takutnya kalau dia masuk ke dalam keraguan-raguan, akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam kebinasaan. Ya. Banyak ini kaidah penting jamaah sekalian. Penting sekali kaidah ini harus dipahami. Tinggalkan yang meragu-ragukan menuju perkara yang tidak meragu-ragukan. Seperti ada orang, seperti antum pernah, misalkan antum lagi berdiri di satu tempat, tiba-tiba antum lihat bawah kok ada uang. Ya, antum lihat ini uang saya tuh bukan ya. Kalau antum ragu itu bukan uang antum dan antum yakin itu adalah bukan uang antum, antum jangan usah ambil. Meskipun pada hakikatnya itu adalah uang antum, tapi antum ragu gitu. Tinggalkan yang meragu-ragukan. Nah, takutnya nanti terjatuh dalam perkara syubhat. Nah, ini kaidah penting ya sekalian. Penting sekali kaidah ini. Atau antum pergi ke kondangan, dikasih bingkisan, ya. Antum tinggalkan di tempat duduk untuk pergi berikan selamat. Tahu-tahu antum balik, loh, bingkisan saya yang mana ya? Yang ini atau yang ini? Perasaan yang ini deh. Ya. Kalau antum ragu dengan kedua itu, ya udah antum tinggalkan aja, tidak usah mengambilnya. Daripada terjatuh ke dalam perkara syubhat. Ya sekedar bingkisan seperti itu menjadikan kita terjatuh dalam perkara syubhat, kan itu perkara yang sangat tidak baik.
Nah, ini kaidah, penting kaidah ini untuk diterapkan. Jangan sampai kita itu berada dalam keraguan-raguan, karena keraguan-raguan itu merupakan pintu syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Dan itu sudah banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi para jamaah sekalian, ini sekiranya yang mungkin bisa kita ambil pada kesempatan berbahagia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya kajian kita. Ya, untuk habis sisa kita tunda dulu. Kita lanjutkan kajiannya insyaallah pada minggu depan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.